menggugah selera. Kalau biasanya bolu dan es krim menggunakan wangi dan rasa vanila, semua olahan kue dan es krim yang ada di sini menggunakan durian sebagai salah satu bahan bakunya. Buah durian sangat mudah ditemukan di Bangunsari, Pacitan, Jawa Timur, terutama saat musim panen durian tiba. Agar lebih variatif, Sri Wahyuni membuat olahan berbahan dasar durian. Bahan-bahannya sederhana, telur, tepung terigu, margarin, gula pasir, dan bahan lain. Campurkan semua bahan dan aduk hingga merata. Setelah itu, tuang ke dalam loyang. Taburkan irisan kacang almond atau keju sesuai selera. Masukkan adonan ke dalam oven, panggang hingga matang sempurna. Sebelum dikemas, tuangkan saus durian dan parutan keju sebagai topping kue. Tak hanya kue bolu, Sri juga menyediakan es krim durian jika stok durian sedang melimpah. Inilah yang membedakan kue kreasinya dengan yang lain. Kayaknya nggak ada sih Mas, setahu di sini aja. Rasanya gimana, bisa dijelaskan? Nah, rasanya itu duriannya kerasa banget. Jadi bukan kayak kek durian. Biasanya kan kalau dijual di toko-toko itu kan katanya kek durian cuma aromanya aja, tapi rasanya itu nggak terasa durian. Pembuatan kue bolu durian ini berawal dari keinginan Sri membuat olahan durian karena panen yang melimpah. Karena pas musim durian lihat durian banyak itu kok kepikiran, akhirnya saya coba buat kek durian. Dan alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang pesen. Terus saya buat es krim durian juga, sama bolu gulung itu dalamnya juga saya kasih vla durian. Aneka olahan durian ini dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp6.000 untuk es krim hingga Rp35.000–Rp40.000 untuk aneka kek durian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Doni. Selamat pagi Tasya. Ayo mau ngomong apa? Seperti biasa nih, aduh di awal-awal ini kita sudah disuguhkan dengan yang bikin lapar. Ngiler banget ya, tadi duren diapain juga kayaknya enak ya. Bener Jadi banget. topping, buahnya langsung, es krim juga. Bener banget, aduh kalau duren mah udahlah juara lah ya. Betul. Tentunya selain informasi tadi kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya, termasuk informasi seputar liburan. Dan langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Nah sahabat, agar anak-anak tidak bosan di masa liburan, para orang tua mungkin bisa melakukan hal yang satu ini nih, yaitu mengenalkan mereka dengan permainan tradisional nih Don. Nah, cara ini juga ampuh untuk mengurangi ketergantungan anak bermain gawai atau gadget. Tapi apa aja ya permainan tradisional yang seru? Yuk kita lihat liputannya. Hai sahabat, ada yang masih ingat dengan permainan ini? Atau jangan-jangan baru tahu dan belum pernah main permainan ini ya? Ini permainan ular naga panjang namanya. Salah satu permainan tradisional yang sangat populer di kalangan anak-anak zaman dulu. Permainan ini bisa dimainkan beramai-ramai. Cara bermainnya juga mudah kok sahabat. Pertama, tentukan 2 orang yang menjadi penjaganya dengan cara hompimpa atau gambreng. Sisanya membuat rangkaian panjang dengan memegang pundak teman di depannya dan berjalan melewati penjaga sambil menyanyikan lagu Ular Naga Panjang sampai selesai. Ketika nyanyian sudah selesai, saatnya penjaga menangkap 1 orang. 1 orang yang tertangkap harus keluar dari barisan dan memilih berpihak ke salah satu penjaga. Hal itu dilakukan berulang sampai habis. Gimana? Seru kan? Permainan tradisional ini cocok juga sebagai pengisi libur sekolah, seperti anak-anak yang ada di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur ini. Selain ular naga panjang, ada banyak lagi permainan tradisional seru yang mereka mainkan, seperti bentengan, egrang, dakon atau congklak, dan masih banyak lagi.
Anak-anak pun mengaku senang bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Main dakon, Selain main dakon, main membaca buku dan main egram. Senang. ini biasanya kalau main-main hari apa ini, Dit? Hari libur. Libur ya? Iya. Karena main di sini seru. Selain dapat melestarikan budaya, permainan tradisional ini juga dapat memupuk kebersamaan dan mengurangi intensitas anak bermain gawai atau gadget. Hari libur itu hanya sibuk dengan gadgetnya, hanya sibuk dengan HP-nya saja, dan juga kurangnya aktivitas anak-anak di rumah ataupun di lingkungannya. Permainan tradisional ini ditujukan untuk supaya tetap lestari kegiatan-kegiatan tradisional itu dan agar tidak punah oleh kecanggihan teknologi seperti game oleh. Tak hanya bermain, anak-anak juga diajak membaca buku serta dongeng budaya dan cerita rakyat. Meski sederhana, cara ini dapat melatih saraf motorik anak, menjalin kekompakan, dan menambah pengetahuan sehingga baik untuk tumbuh kembang anak. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Kalau tadi berlibur sambil memainkan permainan tradisional, kali ini kita berlibur sambil mencoba permainan yang futuristik. Wah, ini nih. Kali ini kita akan diajak oleh reporter Arista dan kameramen Ian Muhammad untuk bertualang menjelajah teknologi masa depan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Hai sahabat RTV, gimana nih liburan sekolah kali ini? Udah tahu belum mau kemana? Kalau belum tahu, yuk ikut aku buat liburan sambil melihat kecanggihan teknologi yang ada di Indonesia. Nggak cuma itu, di tempat ini juga banyak spot yang instagramable. Di mana tempatnya? Yuk ikut aku. Penasaran nggak sahabat, seperti apa teknologi yang akan berkembang di masa depan? Kalau penasaran, di Grand Indonesia sedang berlangsung event Wonder Lab, sebuah event yang memperlihatkan kecanggihan teknologi metahuman. Bukan berbau mistis ya, metahuman merupakan representasi manusia di dalam dunia metaverse. Bukan sekedar menyaksikan ya sahabat, kita juga bisa berinteraksi dengan metahuman layaknya dengan manusia biasa. Kita tuh mengangkat tema dari virtual influencer dari Genesis. Genesis ini one of kayak perusahaan yang bergerak dalam bidang metahuman atau virtual influencer ya gitu. Jadi kita ingin mengkolaborasikan virtual influencer kita kepada teknologi yang ada dan yang lagi tren sekarang. Ada 11 zona yang bisa kita kunjungi di Wonder Lab. Di antaranya ada zona arcade yang merupakan ruang bermain dipadukan teknologi interaktif multisensori, termasuk zona arcade game yang bisa dimainkan oleh pengunjung. Di dalam zona lain, kita juga bisa berbincang hingga bernyanyi bersama metahuman. Seru nggak tuh? Nah, yang menjadi ikon dari Wonder Lab ini adalah instalasi astronot setinggi 8 meter yang bisa diakses gratis oleh pengunjung. Di sini, sahabat bisa memanfaatkan teknologi kamera projection. Nantinya wajah sahabat akan ditampilkan sebagai sosok astronot raksasa ini. Tidak hanya zona yang interaktif, tapi ada juga zona yang menyuguhkan kecanggihan teknologi proyeksi. Selain berfoto, pengunjung juga diajak untuk merefleksikan berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah sahabat, ini dia The Future Garden. Satu dari 11 zona yang ada di Wonder Lab. Di sini kita diajak untuk melihat dan juga sekaligus merenungi begitu ya bagaimana kemungkinan adanya taman di masa depan. Apakah di masa depan nanti taman-taman yang ada akan berganti semuanya dengan teknologi? Atau masihkah kita bisa menikmati taman secara outdoor seperti sekarang? Bertepatan dengan momen libur sekolah, Wonder Lab buka untuk umum setiap hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Seru ya? Soalnya baru kesini, baru lihat juga. Terus ternyata di dalam
lumayan ini anak-anak happy. Pengen tahu gitu dalamnya kayak apa ya. Buat aku sih lucu sih, seru, banyak tempat buat foto-foto. Juga apalagi AI-nya tadi yang pas pertama masuk ya kayak bisa diajak ngobrol, terus juga banyak banget yang kayak installation-nya yang kayak bener-bener tech banget. Jadi kayak dengan ada suaranya, juga ada lampu-lampunya, semua tuh kayak kelihatan super real banget. Buat sahabat yang penasaran, tiket masuk Wonderlab terbagi dua, yaitu Rp85.000 di hari kerja dan Rp105.000 di akhir pekan. To the Moon and Back. Ini adalah zona terakhir dari Wonderlab. Di sini kita bisa seakan-akan menyentuh bulan dari jarak yang sangat dekat. Jadi gimana? Kamu tertarik gak buat liburan sambil menjelajah kecanggihan teknologi di sini? Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Asniati, seorang pensiunan guru TK di Jambi, diperintahkan mengembalikan uang Rp75 juta kepada negara. Uang ini merupakan gaji dan tunjangannya selama 2 tahun terakhir. Badan Kepegawaian Daerah menyatakan Asniati sudah pensiun sejak tahun 2022, tapi Asniati masih tetap mengajar dan mendapatkan gaji hingga tahun 2024. Beginilah kegiatan sehari-hari Asniati, seorang pensiunan guru taman kanak-kanak di kediamannya di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Bukannya menikmati masa pensiun yang tenang, Asniati justru terkejut dan sedih begitu mengurus administrasi pensiunnya. Saat ia mengurus pensiun di bulan Juni lalu, ia justru mendapatkan perintah untuk mengembalikan uang senilai Rp75 juta ke negara. Jumlah ini merupakan gaji dan tunjangan yang ia dapatkan selama 2 tahun terakhir. Menurut surat itu, ia harusnya pensiun di usia 58 tahun. Namun ternyata Asniati menerima gaji sampai usia 60 tahun. Namun Asniati tetap mengajar seperti biasa selama 2 tahun terakhir. Dirinya tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dan juga tidak diberitahu batas usia pensiun guru adalah 58 tahun. Kalau memang saya harus membalikan uang sebesar itu, bagaimana kerja saya selama 2 tahun? Saya kan kerja, Pak. Bukan saya nganggur, Pak. Nah, kalau memang saya dinyatakan umur 58, Pak, 2002, saya ini tahu, Pak, dikasih tahu, ada surat panggilan bahwa saya 58 pensiun, ya mungkin kenapa gaji saya tidak diberhentikan, Pak. Menurut Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, kasus ini berawal dari temuan BPK terhadap kelebihan bayar. Menurut Budi, kasus ini terjadi karena kelalaian yang bersangkutan mengurus pensiun. Menurut situs Kepegawaian Negara, usia pensiun bagi guru adalah 60 tahun, sedangkan menurut BKD Muaro Jambi, usia pensiun adalah 58 tahun. Sedangkan menurut situs Kementerian Aparatur Negara, sistem pengurusan pensiun pegawai negeri sipil dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun minimal 6 bulan sebelum masa pensiun. Asniati kini tak bisa mengurus pensiun karena surat keterangan miliknya tak bisa diproses. Ia pun mengaku dirinya tak sanggup membayar Rp75 juta. Dirinya berharap ada solusi yang bijaksana dari pemerintah. Dari Muaro Jambi, Komalasari, RTV. Hasyim Asy'ari diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut diberikan kepada Hasyim karena melanggar kode etik dengan melakukan tindak asusila kepada salah satu panitia pemilihan luar negeri di masa tahapan Pilpres. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI.
Hashim diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag berinisial CAT. Pembacaan putusan perkara ini digelar di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat pada hari Rabu 3 Juli 2024. Dalam sidang, DKPP memaparkan Hashim sebagai teradu melakukan hubungan badan secara paksa terhadap pengadu CAT di kamar hotel pada 3 Oktober 2023. Saat itu Hashim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Kemudian Hashim menghubungi CAT dan memintanya datang ke kamar hotelnya, lalu merayu dan memaksa hingga terjadi tindak asusila tersebut. Menanggapi hal tersebut, Hashim Asyari bersyukur dan berterima kasih pada putusan DKPP yang telah membebaskannya dari tugas-tugas berat penyelenggaraan pemilu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Skandal ini terjadi saat memasuki tahapan Pilpres dan terungkap setelah adanya aduan CAT ke DKPP. DKPP pun menerima aduan itu dan telah memanggil para pihak secara patut sesuai peraturan DKPP tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Hashim pun diputuskan bersalah dan diberhentikan secara tetap dari jabatan Ketua KPU. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Ricky Rusdiana, RTV. Saatnya Lensa Arena sahabat RTV. Timnas Indonesia U16 sukses merebut juara ketiga di Piala AFF U16 2024. Dalam laga perebutan posisi ketiga Rabu kemarin, pasukan Garuda Muda membantai Vietnam 5 gol tanpa balas. Ini jadi gelar juara ketiga untuk ketiga kalinya bagi Timnas setelah tahun 2002 dan juga 2019. Timnas Indonesia U16 akhirnya merebut juara ketiga dalam gelaran Piala AFF U16 2024. Di laga perebutan juara ketiga pada Rabu kemarin, pasukan Garuda Muda membantai Vietnam dengan skor 5-0. Meski bermain lamban di awal babak pertama, namun skuad asuhan Nova Arianto itu justru sukses menjebol gawang Vietnam 2 kali di akhir babak pertama. Zabi Goli dan Dava Zaidan membuat timnas unggul 2-0 di babak pertama. Seusai turun minum, Coach Nova menurunkan lagi para pemain utamanya saat dikalahkan Australia. Alhasil, 3 gol tambahan berhasil disarangkan para pemain muda Indonesia. Daniel Alfredo membuat skor jadi 3-0 di menit 76. Kemudian Goli mencetak gol keduanya di laga ini untuk membuat timnas makin melaju kencang dengan skor 4-0. Dan akhirnya, pesta gol timnas ditutup oleh gol kedua Daniel Alfredo di menit 82. Garuda Muda pun menang telak 5-0 dan merebut juara ketiga. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.